Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang Tuhan kasih. Kembali kita bertemu dalam Sekar tanggal 14 November 2023, Sekar semakin dekat dengan Kristus. Tema Sekar untuk pagi ini yaitu ketika pengadilan tidak adil, diambil dari Amsal pasal 24 ayat 23 sampai dengan 24. Mari sebelum kita merenungkan firman ini, kita masuk dalam doa, biar Roh Kudus memimpin kita dalam perenungan Sekar pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kembali kami pagi hari ini boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, dengan itu Tuhan, biar kami boleh terus dekat kepadamu Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh terus mempunyai karakter Kristus. Tuhan tolong pada setiap kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Melalui renungan ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran bagaimana kami harus bersikap adil kepada setiap orang. Tuhan pimpin perenungan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan ini diambil dari Amsal pasal 24 ayat 23 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata pada orang fasik, engkau tidak bersalah. Engkau dikutuki bangsa-bangsa, dilaknati suku-suku bangsa. Seperti tema yang tadi saya sebutkan, yaitu pengadilan menjadi tidak adil. Nah, di dalam kehidupan kita, sering kita banyak menjumpai ketidakadilan. Bahkan, kita bisa juga menjadi pelaku atau korban dari ketidakadilan. Mari kita lihat contoh-contoh ketidakadilan yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Ada seorang ibu di Kabupaten Anggam, Sumatera Barat, memprotes dan naik banding ketika pengadilan membebaskan pelaku pemerkosa anaknya. Nah, dalam kehidupan di keluarga, kita juga bisa menjadi pelaku ketidakadilan dengan cara memberikan perbedaan kasih sayang kepada anak-anak kita. Bahkan, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Kristus merupakan contoh ketidakadilan yang paling parah terjadi di dunia ini. Jadi, apa itu pengertian dari adil dan keadilan? Mari kita lihat. Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Berpihak pada yang benar, berpegang pada yang benar. Sedangkan keadilan menunjukkan suatu sikap atau perbuatan atau pelakuan yang adil. Alkitab menggunakan kata adil atau keadilan dalam banyak konteks dan peristiwa. Kita lihat dalam konteks tingkah laku. Arti dari keadilan adalah cara yang benar bagi seseorang untuk membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang. Dengan pengertian, bagaimana sikap kita dalam memperlakukan orang lain? Apakah sudah benar, tidak berat sebelah, tidak memihak, jujur, lurus dalam kehidupan kita? Nah, sekarang menjadi banyak persoalan bagi kita. Apakah kita sudah menerapkan prinsip keadilan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memperlakukan orang, memandang orang? Seringkali kita juga tidak adil dalam memperlakukan sesama kita. Kita lebih memandang kepada status sosial, pendidikan, kekayaan, jabatan. Sering karena seseorang miskin atau lemah, ada kekurangan, kita sudah membuat perbedaan kepada mereka. Bukankah ini adalah bentuk ketidakadilan? Kenapa bisa terjadi ketidakadilan? Kita lihat yang pertama, karena adanya perbedaan. Perbedaan seringkali menjadi objek kita memperlakukan seseorang tidak adil. Misal, karena dia kaya, karena dia anak pejabat, kita lebih melihat perbedaan itu. Bukankah kita di hadapan Tuhan adalah sama? Kenapa kita membuat perbedaan itu? Yang kedua, adanya keegoisan dan dosa. Karena menolak bimbingan Allah yang merupakan sumber keadilan sejati, lebih memilih mementingkan diri sendiri dan keinginan yang egois, sehingga melahirkan dosa seperti yang ditulis di surat
Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, orang memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Contohnya adalah suap. Tujuan dari penyuapan adalah untuk mendapatkan kepentingan atau kepuasan diri sendiri, sehingga dapat mempengaruhi orang lain dalam bertindak curang atau tidak adil, sehingga sistem kebenaran dan keadilan menjadi rusak. Yang ketiga, karena tidak mengenal kebenaran Allah. Kurangnya pengetahuan atau kebenaran Allah, maka ada orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Seperti dalam Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dalam hal ini, kita hanya berpegang pada pendirian diri sendiri, dengan menjadikan diri kita adalah orang yang paling benar. Lantas, bagaimana sikap kita untuk dapat bersikap adil kepada siapapun? Janganlah kita memandang seseorang dari status sosial. Janganlah kita memihak, tegakkanlah kebenaran, bersikap jujur, janganlah tergesa-gesa dalam memutus sesuatu. Tapi mintalah hikmat dari Tuhan, agar kita tidak salah dan mengakibatkan ketidakadilan, bahkan melahirkan dosa. Jika kita menjadi korban atas ketidakadilan, maka kita bisa belajar dan meneladani Kristus dengan menunjukkan kasih, belas kasihan, dan kesabaran. Seperti yang Kristus lakukan, meminta pengampunan kepada Bapa atas perbuatan yang mereka lakukan, terdapat dalam Lukas pasal 23 ayat 24. Karena tidak bisa kejahatan dibalas dengan kejahatan, untuk dapat mewujudkan keadilan, hanya kasih yang mampu. Seperti gelap tidak dapat mengusir gelap, tapi perlu cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian takkan dapat mengusir kebencian, tapi dengan kasih yang dapat melakukannya. Dan ingat, apa yang kita lakukan kelak, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita dan memampukan kita agar kita dapat bersikap adil dan kuat jika kita sekarang diperlakukan tidak adil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus dicelikan dan biar kami terus berjalan dalam keadilan dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak pembawa terang dan pembawa keadilan. Terima kasih untuk firman ini. Berkati semuanya Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan untuk pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.